Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Eduvo Project. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang cara membuat video presentasi tampak wajah dan background transparan menggunakan aplikasi Bandicam. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Hal yang paling mendasar yang dibutuhkan yaitu teman-teman harus mempunyai webcam dan teman-teman harus mempunyai aplikasi dari Bandicam. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Bandicam, teman-teman bisa mendownloadnya di website resmi Bandicam. Langsung saja kita ke cara mendownloadnya ya teman-teman. Yang pertama teman-teman buka browser teman-teman ya. Lalu teman-teman silakan mencari atau menuliskan website dari Bandicam. Ini ya teman-teman website dari Bandicam. Kita enter saja. Nah ini langsung masuk ke lamannya Bandicam ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengunduhnya, silakan teman-teman klik unduh ini ya teman-teman. Lalu langsung muncul notifikasi untuk mengunduh aplikasi Bandicam ini. Aplikasinya ini cukup ringan ya teman-teman, sebesar 28 MB saja. Jika sudah, kita simpan berkas. Lalu kita buka dan teman-teman bisa menginstalnya seperti menginstal aplikasi-aplikasi lainnya ya. Berhubung di sini saya sudah menginstal aplikasi Bandicam, maka saya tidak akan menginstal aplikasi Bandicam itu lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial Bandicamnya. Oke teman-teman, berhubung di sini saya sudah menginstal aplikasi Bandicamnya, maka langsung saja kita ke tutorial Bandicamnya ya teman-teman. Di sini terdapat menu pilihan perekaman layarnya ya teman-teman. Di sini adalah select a recording area, atau ini artinya teman-teman bisa memilih area perekaman yang teman-teman inginkan. Biasanya ini digunakan untuk merekam area-area tertentu saja yang ingin direkam ya teman-teman. Lalu ini terdapat pilihan rectangle on a screen, atau ini adalah pilihan seberapa besar teman-teman ingin merekamnya ya teman-teman. Di sini terdapat banyak pilihan, ada 320 x 240 dengan ukuran 4:3, ada 640 x 360 dengan ukuran 16:9, sampai dengan 1920 x 1080 atau Full HD dengan ukuran 16:9. Tapi saya tidak pernah menggunakan settingan ini ya teman-teman. Langsung saja saya ke settingan yang full screen dan display ini teman-teman. Lalu kita langsung ke menu home ya teman-teman. Nah untuk menu home ini saya tidak menyarankan untuk teman-teman rubah ya, dikarenakan settingan default saja ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Lalu kita pergi ke general settings. Nah untuk pilihan option ini teman-teman ini disuruh untuk menentukan di mana lokasi penyimpanan hasil rekaman dari aplikasi Bandicam ini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman tinggal mengeklik open ini saja. Lalu teman-teman tinggal memilih di mana lokasi yang akan nantinya video tersebut akan disimpan ya teman-teman. Berhubung saya sudah menentukan lokasinya, maka ini tidak akan saya rubah. Dan untuk settingan lainnya, saya tidak menyarankan untuk mengubah ya teman-teman, dikarenakan ini saja sudah cukup. Lalu kita pergi ke video settings. Nah, untuk pada video settings ini sangat penting ya teman-teman. Yang pertama ini adalah menu record atau menu mode perekaman. Nah, ini untuk yang atas sendiri, record atau stop hotkey, atau ini adalah shortcut pada keyboard yang memudahkan teman-teman untuk merekam atau mengakhiri perekaman, yaitu menggunakan tombol F12.
Yang kedua ini adalah post hotkey. Saya tidak menggunakan ini ya teman-teman, dikarenakan menurut saya ini tidak terlalu penting. Lalu ini yang ketiga adalah show mouse cursor. Ini bisa teman-teman centang agar mouse nanti atau kursor nanti bisa terlihat pada rekaman videonya. Dan yang selanjutnya ini adalah add mouse click effect, atau teman-teman bisa menunjukkan efek dari ketikan mouse-nya. Lalu ini adalah yang terakhir adalah add webcam overlay. Nah, ini biasanya digunakan agar dapat melihat tampilan wajah kita pada perekaman layarnya. Nah, seperti contoh di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah gambar saya dengan menambahkan add webcam overlay. Dan untuk settingan yang kedua yaitu format dari video dan audionya. Di sini pada settingan defaultnya formatnya bukan pada settingan MP4, tetapi menggunakan settingan AVI. Jika teman-teman ingin merubahnya ke MP4, maka teman-teman bisa mengeklik ke settings ya teman-teman. Kita pergi ke settings, dan untuk file type-nya teman-teman bisa memilih ke MP4. Jika default sebelumnya menggunakan settingan AVI, teman-teman langsung saja merubah ke settingan MP4. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK saja. Nah, teman-teman tentunya pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kelebihan dari settingan format video MP4? Untuk kelebihannya yaitu teman-teman bisa mengedit videonya di perangkat ponsel ya teman-teman. Jika mode perekamannya atau formatnya AVI, ini tidak bisa diputar ataupun diedit di ponsel ya teman-teman. Jadi untuk formatnya atau file type-nya teman-teman bisa menggunakan MP4 ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Lalu ini untuk bagian terpentingnya, teman-teman bisa menambahkan add webcam overlay. Jika sudah dicentang, maka teman-teman pergi ke settings ya. Nah, untuk pilihan pertamanya yaitu pilihan untuk settingan soundnya. Untuk settingan soundnya di sini saya merecord soundnya ya teman-teman. Jika saya memilih save audio tracks while recording, jadinya saya juga meng-save file audionya secara terpisah ya teman-teman. Di sini saya tidak mencentangnya karena saya ingin menyatukan audio dan videonya menjadi satu ya teman-teman. Nah, untuk primary sound device, untuk speakersnya saya menggunakan default output device ya teman-teman, dikarenakan saya tidak menggunakan perangkat speaker lainnya. Lalu untuk mikrofonnya, di sini saya menggunakan mic in at front panel atau yang ini ya teman-teman. Jika teman-teman bingung memilih yang mana, teman-teman tinggal mengeklik settings. Lalu teman-teman bisa mengetes di mana letak suara teman-teman. Apakah menggunakan mic yang atas sendiri ini, atau menggunakan yang ini, dan atau menggunakan yang ini. Jika sudah, teman-teman pilih salah satunya ya teman-teman. Jika sudah, kita klik OK saja. Berhubung di sini saya menggunakan yang ini, maka saya tidak akan merubahnya teman-teman. Di sini saya menggunakan langsung dari laptop dan langsung menggunakan mikrofon kecil ini ya teman-teman. Dan untuk secondary sound device-nya, saya tidak menyarankan untuk mengubahnya jika teman-teman tidak menggunakan perekaman suara yang lainnya ya. Jika sudah, kita pergi ke webcam settings. Nah, untuk ini yang atas sendiri adalah add webcam overlay to video. Jika kita tadi sudah mencentangnya pada awal tadi, maka di sini sudah akan otomatis tercentang. Nah, lalu ini adalah pilihan add webcam overlay to output video file. Maka webcamnya atau tampilan wajah kita akan secara otomatis tergabung dalam file rekaman layarnya ya teman-teman.
jika teman-teman memilih save webcam video as separate file, maka nanti video rekaman layarnya akan terpisah dengan video webcamnya ya teman-teman. Jadi akan menjadi dua file yang berbeda antara file rekaman layar dan file webcamnya ya teman-teman. Lalu untuk settings webcamnya, saya tidak merubah settingannya ya teman-teman, dikarenakan saya tidak menggunakan kamera eksternal atau webcam eksternal. Saya di sini menggunakan webcam dari laptop ya teman-teman. Dan untuk formatnya, saya menggunakan auto detect format. Kenapa saya menggunakan auto detect format? Dikarenakan saya menyesuaikan dengan kapasitas dari laptop saya teman-teman. Jika nanti saya menggunakan format paling tinggi, yang ditakutkan nanti laptopnya tidak mampu untuk menghandle perekaman dari Bandicam ini ya teman-teman. Dan untuk ini position dari webcamnya, kita pilih use chroma key. Nah, ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ini fungsinya untuk menghilangkan background dari mode webcamnya ya teman-teman. Contohnya adalah seperti di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah hasilnya, tetapi kurang maksimal ya teman-teman di sini. Dikarenakan saya menggunakan background tembok. Jika teman-teman menggunakan background kain atau green screen atau blue screen atau yang kain yang satu warna lainnya, teman-teman akan lebih mudah atau hasilnya akan lebih maksimal ya teman-teman. Kita pergi ke advance ya. Di sini berhubung saya menggunakan webcamnya, jadi di sini tidak terlihat ya teman-teman. Untuk settingannya saya jelaskan saja teman-teman. Pada settingan overlay size, ini adalah untuk settingan seberapa besar tampilan wajah kita atau tampilan webcam pada perekaman layarnya ya teman-teman. Jika kita besarkan, maka otomatis tampilannya akan juga besar ya teman-teman. Tapi jika kita kecilkan, maka tampilannya juga akan kecil. Saya ulangi sekali lagi, overlay size ini adalah tampilan ukuran dari webcam pada perekaman layarnya ya teman-teman. Jika kita besarkan atau kita drag ke kanan, maka ini akan semakin besar tampilannya. Dan jika kita drag ke kiri, maka akan semakin kecil juga tampilannya. Berhubung di sini saya gunakan webcamnya sekarang, maka di sini tidak terdapat tampilan perekamannya ya teman-teman. Lalu ini adalah X position dan Y position. Di sini adalah untuk menentukan seberapa untuk menggeser-geser ya teman-teman posisi dari webcam kita. Jika teman-teman memilih X position, maka jika teman-teman geser, ini teman-teman bisa menentukan di mana lokasi dari webcamnya, lokasi tampilan dari webcamnya teman-teman. Dan untuk Y positionnya ini untuk atas bawah ya teman-teman, di mana posisi yang teman-teman inginkan. Lalu flip screen-nya di sini saya tidak gunakan ya teman-teman, dikarenakan saya tidak ingin hasil dari perekamannya atau hasil dari webcamnya ini terbalik ya teman-teman. Dan ini use chroma key-nya sudah kita centang. Lalu untuk settingannya, untuk colornya, teman-teman bisa memilih warna dari backgroundnya ya teman-teman. Atau teman-teman jika ingin secara manual, teman-teman bisa men-setting warnanya. Tetapi ini akan memakan waktu cukup lama dan kurang maksimal untuk hasilnya. Nah, saya sarankan untuk memilih pilihan select ini ya teman-teman. Lalu teman-teman tinggal mengeklik background dari video yang teman-teman gunakan. Nah, jika sudah, ini untuk similarity-nya, teman-teman bisa menggeser-geser. Dan untuk blend-nya ini juga teman-teman bisa menggeser untuk opasitas dari background yang ingin teman-teman hapus ya ini. Jika dirasa sudah cukup atau backgroundnya sudah tidak ada, maka
sudah tidak perlu digeser-geser lagi ya teman-teman. Dan ini untuk preset position. Nah, untuk preset position ini hampir sama dengan X dan Y position. Tetapi di sini adalah settingan secara default ya teman-teman, tidak dapat dirubah-rubah. Semisal kita ingin meletakkannya di kiri atas atau kita ingin meletakkannya di kanan atas. Di sini juga bisa juga diletakkan di kiri bawah dan kanan bawah. Atau jika teman-teman ingin meletakkannya di tengah, teman-teman tinggal mengeklik ini ya teman-teman. Dan ini untuk besarnya menyesuaikan dengan ukuran perekaman layarnya ya teman-teman. Saya menggunakan di sini saja. Dan jika sudah, teman-teman bisa mengeklik OK ya teman-teman. Untuk ini advanced optionnya, saya pilih preview webcam on screen. Ini kenapa saya memilih ini? Dikarenakan saya ingin melihat secara langsung bagaimana wajah saya dalam mode perekaman layar atau pada layarnya ya teman-teman. Jika selesai dengan settingan ini, teman-teman tinggal mengklik OK saja. Lalu jika sudah, teman-teman tinggal memilih rekam layar ini ya teman-teman. Berhubung saya sudah merekam layarnya, maka ini adalah pilihannya, yaitu tinggal stop ya teman-teman. Tapi sebetulnya ini adalah sama, pilihannya tombol record dan stop ini adalah sama menggunakan tombol ini ya teman-teman. Nah, untuk tampilan presentasinya berikut saya contohkan ya teman-teman. Nah, ini dia adalah tampilan dari presentasi yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Di sini terdapat wajah saya yang terlihat transparan backgroundnya ya teman-teman. Dan mungkin ini hasilnya kurang maksimal dikarenakan saya menggunakan background tembok ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan green screen atau blue screen atau background yang cukup bersih dan satu warna, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk presentasinya ini seperti biasa ya teman-teman. Teman-teman tinggal menjelaskan. Lalu di sini terdapat tampilan wajah dari teman-teman. Tentunya ini sangat berguna sekali untuk presentasi materi-materi atau pembahasan tentang materi sekolah atau pembahasan tentang sekolah lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Jika teman-teman ingin request mau dibuatkan video tutorial apa untuk video selanjutnya, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.